Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Putri Hanifah. Pemilihan paus baru pasca wafatnya Paus Fransiskus telah berakhir. Asap putih pun telah membumbung tinggi di langit Vatikan. Hal ini menandakan paus baru telah terpilih. Sebelumnya sebanyak 133 kardinal elektor dari berbagai belahan dunia telah berkumpul di Vatikan untuk mengikuti konklav, yakni sebuah proses pemilihan tertutup yang hanya diikuti oleh kardinal di bawah usia 80 tahun. Kardinal Ignatius Suharyo menjadi satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti prosesi eksklusif tersebut. Seperti apa sebenarnya yang terjadi selama prosesi konklav? Konklav diawali dengan misa kudus untuk pemilihan paus di Basilika Santo Petrus. Para kardinal memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat memilih pemimpin yang sesuai kehendak Tuhan. Setelah misa, mereka berjalan menuju Kapel Sistina dan para kardinal menyerahkan ponsel mereka. Kapel telah disterilkan dari alat penyadap dan perangkat pengacak sinyal juga telah dipasang. Setiap kardinal lalu bersumpah menjaga kerahasiaan penuh atas semua yang terjadi di dalam kapel. Setelah sumpah diucapkan, semua orang selain peserta pemilihan harus meninggalkan ruangan. Lalu pintu Kapel Sistina dikunci dari dalam dan dimulailah konklav secara resmi. Bagaimana untuk cara pemilihannya? Setiap kardinal memiliki meja kecil, pena dan kertas suara nih pemirsa. Mereka menuliskan nama calon yang dipilih, melipat surat suara dan memasukkannya ke dalam tempat pemungutan suara berbentuk guci perunggu. Ada 3 kardinal bertugas sebagai penghitung suara, 3 lainnya sebagai pengumpul suara dari kardinal yang sakit, dan 3 lagi sebagai pemeriksa ulang hasil pemilihan. Surat suara kemudian dihitung, disatukan dengan benang, lalu dibakar. Bila tidak ada hasil, bahan kimia khusus ditambahkan untuk menghasilkan asap hitam, menandakan belum ada paus yang terpilih. Jika suara sudah mencukupi, asap putih akan muncul dari cerobong di atap Kapel Sistina sebagai isyarat telah terpilihnya paus baru. Pada Kamis 8 Mei atau di hari kedua konklav, akhirnya asap putih muncul dari cerobong Kapel Sistina. Momen ini pun mendulang sorakan bahagia dari ribuan jemaat Katolik yang menunggu di lapangan Basilika Santo Petrus. Karena akhirnya umat Katolik di seluruh dunia memiliki pemimpin baru. Sebelumnya pada konklav hari pertama, Rabu 7 Mei, tak ada asap putih yang muncul. Menandakan pada 2 kali proses pemilihan pada pagi dan sore hari belum ada paus baru yang terpilih. Memasuki hari kedua, Vatikan belum memutuskan pemimpinnya pada sesi pemilihan di pagi hari. Asap hitam pun keluar dari cerobong untuk ketiga kalinya. Barulah pada Kamis sore waktu Vatikan atau sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia Barat, paus baru dipastikan terpilih melalui kabar visual dari kemunculan asap putih. Lalu siapa yang akhirnya menjadi pemimpin umat Katolik ke-267? Sosok yang menjadi pengganti Paus Fransiskus ialah Kardinal Robert Francis Prevost. Terpilihnya Kardinal Prevost merupakan sejarah baru karena ia menjadi orang Amerika Serikat pertama yang menjadi pemimpin umat Katolik dunia. Kardinal Prevost pun memilih nama Paus Leo XIV untuk kepemimpinannya. Nah, siapa sih Kardinal Prevost sebelum akhirnya menjadi paus dari Amerika pertama dalam 2000 tahun sejarah Gereja Katolik? Meski berkebangsaan Amerika, namun paus berusia 69 tahun ini dikenal aktif melakukan pelayanan di Peru. Pelayanan Paus Leo XIV di Peru dimulai pada tahun 1985, hanya 3 tahun berselang usai ditahbiskan sebagai pendeta. Selama di Peru, Paus Leo XIV pernah mengabdi sebagai pendeta paroki selama 10 tahun, serta menjadi guru di sebuah seminari di daerah Trujillo. Berkat jasanya selama berada di Peru, Paus Leo XIV menerima status kewarganegaraan Peru pada tahun 2015. Selain pelayanan agama, Paus Leo XIV juga aktif di bidang sosial seperti membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan hingga membangun jembatan.
Robert Francis Prevost juga pernah beberapa kali mengunjungi tanah Papua, khususnya wilayah Keuskupan Manokwari, Sorong, dan Keuskupan Jayapura. Kunjungan tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi umat Katolik di Papua. Dari rekam jejaknya kita bisa lihat bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil nih pemirsa. Sosok poliglot yang menguasai bahasa Inggris, Spanyol, Italia, Perancis, dan Portugis ini diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Presiden Komisi Kepausan Kawasan Amerika Latin. Lalu pada 2023 ia dinobatkan sebagai Paus Agung oleh Paus Fransiskus dan beberapa bulan setelahnya naik menjadi kardinal. Itu dia pemirsa perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Putri Hanifah pamit undur diri, sampai jumpa.